Ya, baik, pemirsa, kita akan ke informasi dari Ibu Kota. Bursa calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2017 mulai bermunculan. Setidaknya ada 3 nama tokoh yang akan maju menantang Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan digelar pada tahun 2017 mendatang. Sejumlah tokoh mulai mencari dukungan untuk maju menuju kursi DKI 1. Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, menjadi calon kuat petahana untuk kembali duduk di kursi gubernur. Ahok maju secara independen tanpa dukungan partai politik. Pengusaha Sandiaga Uno juga mantap maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Sandiaga diusung oleh Partai Gerindra, partai yang tadinya mengusung Ahok di Pilkada Jakarta sebelumnya. Selain itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Adiaksa Daud, didaulat warga Jakarta untuk maju pada Bursa DKI 1. Forum Peduli Jakarta menilai Adiaksa mampu memimpin ibu kota karena rekam jejaknya dalam berorganisasi. Sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang turut mendukung langkah Adiaksa, di antaranya Rahmat Gobel, Catur Sabto Edi, dan Hendarji Supanji. Bukan untuk mencari kekuasaan semata. Saya sudah pernah menteri 5 tahun, Menpora. Saya sudah pernah jadi ketua KNP, sudah capek. Saya tinggal mau mengurus anak saya 2 ini, ya kan? Nah, itu motivasi. Tapi kalau ini buat umat, untuk masyarakat Jakarta, untuk kebaikan, ya kan? Saya bisa. Lalu satu nama lain yang digadang-gadang akan maju dalam Bursa DKI 1 ialah Ihsanuddin Nursi. Pengamat ekonomi kerakyatan ini sangat kritis dengan berbagai kebijakan pemerintah yang anti rakyat. Ihsanuddin mengawali karirnya sebagai wartawan dan menjadi kolumnis di berbagai media. Ia meraih gelar doktor ekonomi dari Universitas Erlangga. Namun pengamat politik Boni Hargens menilai kontestasi politik untuk maju ke DKI 1 masih menjadi milik gubernur incumbent Ahok. Karena DKI Jakarta membutuhkan sosok pemimpin yang tegas dan mampu mengatur birokrasi pemerintahan. Popularitasnya dan tingkat penerimaannya di publik yang cukup signifikan, ini yang membuat dia berpeluang besar. Nah, sementara figur-figur lain ini kan masih abu-abu ya. Hebat tetapi belum tahu posisinya di mana dalam konstelasi politik Jakarta. Nah, belum kalau kita melihat bahwa ini ada yang di backup oleh kepentingan partai dan seterusnya. Dan Ahok sendiri dia maju secara independen dan memperlihatkan bahwa kekuatan dia adalah rakyat Jakarta. Kekuatan dia bukan partai politik. Sederet problematika ibu kota telah menanti bagi siapapun yang nantinya duduk di tampuk pimpinan DKI Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Pesta Ketua DPR Setia Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadlizon yang baru pulang dari Amerika Serikat hari Selasa berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji atas undangan Raja Arab Saudi. Rombongan DPR yang berangkat berjumlah 10 orang, terdiri dari Ketua DPR Setia Novanto, Wakil Ketua DPR Fadlizon, beserta istrinya, serta sejumlah anggota Dewan. Mereka berangkat untuk memenuhi undangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz. Selama di Arab Saudi, selain menunaikan ibadah haji, para anggota Dewan ini juga akan menindaklanjuti janji Raja Salman yang akan meningkatkan kuota haji bagi Indonesia, serta mengunjungi WNI yang menjadi korban ambruknya krain di Masjidil Haram beberapa waktu lalu. Belum. Kesempatan, karena sekarang ini juga ada hal-hal yang kita lihat yang ada kecelakaan karena jatuhnya krain. Dan tentu kita akan lihat juga penginapan-penginapan dan juga mantap yang kita ketahui saat sekarang ini para jemaah haji sedang menunaikan yang begitu banyaknya. Nah, ini kesempatan kita akan melakukan di sana. Untuk itulah saya bersama rombongan. Kami ajak Anda melihat sorotan surat kabar edisi hari ini, pemirsa, seputar permasalahan kabut asap yang masih pekat dan terjadi di sebagian wilayah di Indonesia, masih menjadi topik harian nasional pagi ini. Kita simak ulasan selengkapnya dengan bergabung bersama reporter Egit Hapsari yang saat ini berada di area Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Egit, selamat pagi. Apa yang menarik di Car Free Day hari ini? Ya, selamat pagi
pagi Rika dan pemirsa, pada hari Minggu ini di kawasan Car Free Day di Bundaran HI Jakarta memang semakin hari ini semakin ramai, dipadati oleh ribuan masyarakat yang ingin menikmati suasana Jakarta tanpa polusi walaupun hanya beberapa jam saja. Nah, yang menarik dari Car Free Day hari ini ada beberapa peringatan hari nasional, yaitu yang pertama adalah peringatan hari ulang tahun PMI ke-70 yang diperingati dengan menggelar acara jalan santai yang dimulai dari kawasan Monas dan endingnya adalah di kawasan Bundaran HI Jakarta. Dan di hari peringatan ulang tahun Palang Merah Indonesia ke-70 ini hadir pula Wakil Presiden Yusuf Kala di antara rombongan yang ikut juga jalan santai dari kawasan Monas ke Bundaran HI. Meskipun beberapa waktu lalu kita ketahui bersama kondisi kesehatan Wakil Presiden kita kurang cukup baik hingga menjalani operasi pemasangan ring jantung beberapa pekan yang lalu. Namun pagi ini Wakil Presiden Yusuf Kala hadir di tengah-tengah masyarakat dengan bugar dan dengan sehat, dan bahkan berjalan dari kawasan Monas dan menuju ke Bundaran HI Indonesia yang memang jaraknya tidak dekat juga. Dan selain itu ada juga hari peringatan Hari Perhubungan Nasional yang diperingati pada hari Minggu ini. Hari peringatan Perhubungan Nasional ini diperingati juga dengan menggelar acara parade dan juga jalan santai dari Kementerian Perhubungan yang startnya ini dimulai dari gedung Kementerian Perhubungan dan endingnya juga berada di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Di peringatan Hari Perhubungan Nasional ini ribuan masyarakat juga ikut pawai. Selain dari Kementerian Perhubungan juga ada pegawai Kementerian Perhubungan, dan rencananya memang pawai ini sedianya diikuti oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, namun tadi diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal. Dan dalam Hari Perhubungan Nasional ini Kementerian Perhubungan menggelar acara jalan santai sekaligus untuk menyosialisasikan peraturan Kementerian Perhubungan yang baru mengenai keselamatan berkendara, yaitu untuk di jalan tol sendiri rata-rata kecepatannya ada 100 km per jam. Selain itu, yang paling penting adalah keselamatan pengendara di daerah pemukiman umum yang maksimum kecepatannya 30 km per jam. Rika. Baik, Egit, apa saja yang menjadi sorotan media cetak nasional pagi ini? Ya, jika sorotan media nasional pagi ini masih seputar kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Indonesia. Jika kita lihat di headline media Indonesia edisi hari Minggu ini dengan tajuk "Relawan Menembus Asap". Dan kabut asap ini selain di halaman media Indonesia juga menjadi tajuk utama di halaman media cetak nasional lainnya, yaitu Harian Cetak Kompas dan Gerakan Rakyat Mengatasi Asap. Dan ini adalah menunjukkan solidaritas masyarakat Indonesia yang bersama-sama melawan kabut asap dan juga pembakaran lahan di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di daerah sekitar Pulau Sumatera. Dan hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah kabut asap ini sudah melanda wilayah-wilayah lain seperti di Sumatera Utara yang kembali diselimuti oleh kabut asap. Dan hal ini terus diantisipasi oleh pemerintah dengan melakukan berbagai rekayasa cuaca mulai dari waterbombing dan dilakukan secara sinergis juga dari aparat penegak hukum, terutama dari kepolisian, dengan menerjunkan sejumlah penyidik untuk terus mengusut siapa pelaku atau dalang di balik kebakaran hutan ini. Dan sudah ada sejumlah perusahaan yang ditetapkan tersangka dan juga ada sejumlah pihak perorangan juga yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan pemerintah sendiri terus mengantisipasi bencana asap ini dengan sejumlah langkah tentunya. Yang langkah pertama adalah target pemadaman kebakaran hutan dan asap ini ada 14 hari target untuk di Provinsi Riau, dan pemerintah menargetkan 30 hari untuk di Provinsi Sumatera Selatan dan 30 hari juga untuk di Provinsi Jambi terhitung dari Senin lalu.
Sedangkan pemerintah juga telah menerjunkan sejumlah personel dari berbagai institusi negara, ini ada total personel satuan tugas operasi ini ada 2.909 personel yang diturunkan ke sejumlah wilayah yang terkena dampak kabut asap dan juga mengerahkan sejumlah peralatan canggih untuk mengantisipasi dan juga terus memadamkan api. Yang titik api atau hotspot ini semakin meluas semakin hari. Ada 17 helikopter dan juga 4 pesawat CN-295 dan juga pesawat Hercules yang terus diterjunkan untuk memadamkan api dan juga meredakan kabut asap yang bahkan dampaknya sudah dirasakan oleh negara tetangga kita hingga ke Singapura. Selain itu, masyarakat juga memang turun tangan untuk mengantisipasi bencana nasional ini. Ada sejumlah relawan dari masyarakat peduli api, juga ada Taruna Siaga Bencana, ada barisan sukarelawan pemadam kebakaran atau Balakar yang berjumlah 620 orang, ada juga relawan Rumah Zakat dan mahasiswa pencinta alam, juga ada sejumlah relawan dari Palang Merah Indonesia. Dan hal ini menunjukkan bahwa kabut asap ini sudah menjadi concern nasional dan juga sudah menjadi bencana yang begitu memprihatinkan, sehingga ini juga menunjukkan solidaritas masyarakat Indonesia untuk bersama melawan kabut asap. Untuk sementara demikian Rika dari kawasan Bundaran HI Jakarta, kembali ke Anda. Terima kasih Yagit Hapsari bergabung. Terpaksa memakai masker bahkan ketika berada di dalam ruangan. Jarak pandang di Merangin kini hanya sekitar 500 meter. Hampir memasuki bulan ketiga, aktivitas masyarakat di Kabupaten Merangin, Jambi masih terganggu akibat kabut asap. Beberapa hari terakhir, warga mengeluhkan intensitas kabut yang semakin parah, bahkan hingga memasuki ruangan perkantoran dan rumah warga. Warga yang melakukan aktivitas di dalam ruangan pun kini terpaksa memakai masker agar terhindar dari penyakit ispa yang diakibatkan oleh menghirup asap. Menurut warga, kabut asap dalam 2 hari terakhir adalah yang paling parah. Kalau dibilang ganggu, ya juga sih. Soalnya asap ini berpengaruh sekali untuk kesehatan kita. Untuk 2 hari ini, kabut asap di sini malah tambah parah aja. Kabut asap juga menyebabkan jarak pandang hanya sejauh 500 meter. Menurut warga, setiap harinya kabut asap semakin menebal dikarenakan masih banyaknya kebakaran lahan yang memicu kabut asap. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Syamsul Bahri, Metro TV. Sejak 17 September lalu, penimbangan koper jemaah haji gelombang pertama yang akan pulang ke tanah air telah dilakukan. Waktu yang hanya 2 hari antara puncak ibadah haji dengan saat kepulangan menjadi alasan setiap jemaah untuk segera mengatur isi koper. Berikut liputan Prihadi dan juru kamera Teguh Abdul Jabar dari Mekah, Arab Saudi. Di belakang saya ini saat ini tengah berlangsung pemindahan barang-barang jemaah haji dari kloter 2 Makassar. Barang-barang ini kemudian akan ditempatkan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, mengingat kepulangan mereka akan semakin dekat, yaitu pada tanggal 28 September 2015 atau 2 hari setelah masa wukuf di tanggal 26 September. Dengan durasi yang interval 2 hari ini memang sangat padat, sehingga penimbangan dilakukan mulai pada tanggal 17 September 2015. Waktu ini memang untuk mengukur percepatan perpindahan dari pemondokan ke Bandara King Abdul Aziz. Yang perlu diperhatikan adalah tiap-tiap jemaah hanya boleh membawa barang bawaan mereka koper seberat 32 kg dan tidak dibenarkan membawa air zam-zam di dalamnya, karena nantinya di Bandara King Abdul Aziz atau tepatnya di Madinatul Hujat akan diperiksa koper-koper ini dan kemungkinan besar diketahui keberadaan air zam-zam di koper mereka sendiri. Dan mereka, barang-barang ini dan juga para jemaah ini nantinya akan merupakan gelombang pertama yang akan diberangkatkan kembali ke tanah air setelah menyelesaikan ibadah hajinya selama 1 bulan penuh. Dari Mekah, Arab Saudi, Prihadi, Teguh Abdul Jabar, Metro TV. Bisa berkumpul dan mendengarkan tausiah dalam bahasa Indonesia di Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi menjadi pengalaman luar biasa bagi jemaah calon haji asal Indonesia. Bahkan para jemaah serasa berada di negara sendiri. Allah SWT menghalalkan bagi beliau berperang pada hari itu cuma hanya dalam waktu berperang. Oleh karena itu beliau tidak memakai pakaian ihram. Mendengarkan
melaksanakan ceramah dalam bahasa Indonesia di Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi, memberikan pengalaman berbeda bagi para jemaah calon haji, terutama jemaah dari Indonesia. Pengelola Masjid Nabawi memang memfasilitasi para jemaahnya yang datang dari berbagai negara untuk menggelar pengajian-pengajian di area sekitar masjid. Waktu yang ditentukan adalah ba'da sholat subuh dan maghrib. Ada beberapa penceramah asal Indonesia yang diberi kesempatan oleh pengurus Masjid Nabawi untuk memberikan tausiah. Salah satunya adalah Ustadz Abdullah Roy. Ya, ceramah sudah mulai dilakukan sejak tahun kurang lebih 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Ya, saya bersama beberapa saudara dari kalangan mahasiswa sudah diberikan kehormatan untuk bisa mengajar di Masjid Nabawi. Ada aturan atau larangan nggak? Aturan-aturan yang diterapkan di Masjid Nabawi untuk Islam? Sebenarnya tidak ada aturan tertulis ya bagi yang mengajar di Masjid Nabawi. Yang jelas masing-masing yang sudah ditunjuk itu sudah memang sudah diketahui tentang pengetahuannya, baik apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, sehingga diharapkan sudah masing-masing mengetahui ya, apa yang harus disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya. Jadi tidak ada peraturan yang tertulis. Yang jelas diutamakan kita menyampaikan masalah-masalah yang mendasar ya, di dalam agama kita, seperti masalah akidah. Ya, demikian pula perkara-perkara yang memang wajib ya diketahui oleh setiap muslim dan juga muslimah. Demikian pula dijauhi yang berbicara tentang masalah-masalah yang bisa menimbulkan fitnah di kalangan kaum muslimin. Bagi para jemaah calon haji asal Indonesia, mendengarkan tausiah dalam bahasa Indonesia membuat jemaah calon haji merasa berada di negeri sendiri. Dari Madinah, Arab Saudi, Budi Purnomo, Tubagus Fajar, Metro TV.